Materi sampai suratul Baqarah ayat 259. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Au kalladzi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha. Qala anna yuhyi hadhillahu ba'da mautiha fa amatahu Allahu mi'ata amin thumma ba'athah. Qala kam labith qala labithu yauman aw ba'da yaum qala bal labitha mi'ata amin fangdur ila ta'amika wa syarabika lam yatasannah wangdur ila himarika wala naj'alaka ayatan linnas wangdur ilal idhomi kaifanung shizuha thumma naksuha lahma falamma tabayyana lahu qala a'lamu anna allaha ala kulli syai'in qadir. Suratul Baqarah 259. Bismillahirrahmanirrahim. Au kalladzi utawa ningali sapa sira ing kaya wong marra kang lewat sapa alladzi wong niku jenenge Uzair ala qaryatin ing atase desa niki hiya Baitul Maqdis atau Baitul Muqaddas. Wahya hale utawi qaryah iku khawiyatun kang rusak ala urushiha ing atase pira-pira payone qaryah. Kola ngucap sapa alladzi Uzair lan ngucap ngene anna hale kaya apa ai kaifa yuhyi bisa mulihake bisa nguripake hadhihi ing iki qaryah sapa Allah Gusti Allah ba'da mautiha ing dalem sakwise rusake qaryah. Akhire fa amatahu mongko nuli mateni ing alladzi ing Uzair niku sapa Allah Gusti Allah dipateni mi'ata aming ing dalem 100 tahun. Tsumma ba'atsahu ay ahyahu mongko nuli nangekake sapa Allah ing alladzi sawise tangi kala ngendika sapa Allah tenggene Uzair niku kam ing piro labista kendel to meneng sapa sira. Kala ngucap to jawab sapa alladzi labistu kendel to meneng to turu sapa ingsun yauman ing dalem sedina au ba'da yaum utawa ing dalem setengah dina. Kala ngendika sapa Allah bal labista balik kendel to meneng sapa sira mati mi'ata aming ing dalem 100 tahun. Lek gak percaya fangdur mongko ningalono sapa sira ila ta'amika marang panganan sira wasyarabika lan inuman sira lam yatasannah hale ora owah ora berubah apa ta'am wasyarab. Wangdur lan ningalono sapa sira ilahi marika
marang jaran cilik sira jarane mati karek belung wala naj'alaka lan yakti ndadekake sapa ingsun Allah ing sira ayatan ing dadi tetenger dadi tepo tulodo linasi kedue menungso wangdur lan ningalono sapa sira ilal idomi marang pira-pira balunge jaran mergo wis mati niku saiki tingalono kaifa hale kaya apa nung shizuha nguripake sapa ingsun Allah ing himar to ing idom ne summa naksuha mongko nuli buntel sapa ingsun Allah ing idom ndak buntel lahman ing daging falamma tabayyana mongko ing dalam semangsane dadi pertelo lahu kedue Uzair nggih alladzi niku apa sing pertelo kekuasaane Allah ihyaul himar kala ngucap sapa alladzi a'lamu ngeyakinake sapa ingsun anallah ing temen setune Allah ala kulli syai'in ing atase saben-saben suwiji iku qadirun zat kang kuwasa. Bapak Ibu sekalian, ayat ini masih berkaitan dengan ayat sebelumnya yakni 258 di mana ayat ini Allah ingin menampakkan maha kuasanya terhadap apapun termasuk menghidupkan orang mati, mematikan makhluk yang hidup, dan seterusnya. Nah, diantaranya adalah bukti bahwa Allah ini maha kuasa tanpa batas. Ini ada orang namanya Uzair. Uzair itu menurut sebagian ulama adalah nabi tapi bukan rasul. Ada yang mengatakan Uzair itu adalah wali. Suatu saat dia melewati Baitul Maqdis. Dia berkendaraan himar atau mengendarai himar. Himar niku jenis kuda tapi yang tidak terlalu besar. Membawa satu keranjang buah dan satu wadah air perasan dari kurma atau anggur. Nah, Baitul Maqdis pada saat Uzair ini lewat itu rata dengan tanah, jadi rusak rata dengan tanah. Karena beberapa saat sebelumnya ini terjadi huru-hara peperangan. Lah, akhirnya Uzair ini untuk meyakinkan keimanannya yang sesungguhnya dia sudah sangat percaya terhadap kekuasaan Allah, tapi dia ingin bukti untuk memantapkan keyakinannya. Kata Uzair, anna yuhyi hadhillahu ba'da mautiha. Bagaimana Allah ini bisa memulihkan, menghidupkan, memulihkan keadaan Baitul Maqdis yang sudah rata dengan tanah semacam ini? Mampukah? Nah, gitu. Ini Uzair berkata, takhotub dengan dirinya sendiri. Bagaimana Allah bisa memulihkan ini? Karena Allah itu yuhyi wa yumit, mampu menghidupkan yang mati, membuat mati yang hidup, mampu memulihkan sesuatu yang rusak menjadi baik.
Apa kemudian yang dilakukan oleh Allah? Fa'amatahullahu mi'ata amin. Nah, akhirnya untuk memantapkan keimanan Uzair, Allah ini mematikan itu, membuat Uzair ini mati selama 100 tahun. Jadi dipateni selama mi'ata amin, 100 tahun. Lah setelah 100 tahun summa ba'asahu, dihidupkan kembali. Lah setelah hidup ditanya oleh Allah, qala kam labitha, Uzair, berapa hari kamu merasa tidur? Karena merasa perasaannya Uzair ini tidur. Berapa hari kamu tidur? Berapa lama kamu tidur? Dijawab oleh Uzair, qala labithu yauman au ba'da yaum. Saya tidur selama ya 1 hari atau sebagian hari. Karena kalau di dalam tafsirnya itu Uzair ini dimatikan oleh Allah itu awalan nahar. Jadi masuk waktu subuh. Lah ketika dihidupkan oleh Allah 100 tahun kemudian, ini menjelang subuh. Jadi akhirnya merasa dia itu hanya tidur sehari semalam, padahal 100 tahun. Akhirnya oleh Allah, qala bal labitha mi'ata amin. Oh tidak, kamu tidak hanya sehari semalam tidur, kamu ini saya matikan 100 tahun. Nah ini untuk memberi apa? Menanamkan keyakinan kepada Uzair bahwa Allah seperti itu mampu. Lah untuk membuktikan bahwa Uzair ini telah mati 100 tahun, itu disuruh untuk melihat sekitarnya. Jadi sekitarnya itu Baitul Maqdis itu sudah pulih menjadi baldatun, menjadi negara yang sudah makmur, tidak rusak kembali. Termasuk apa yang dibawa oleh Uzair itu disuruh melihat. Ayo coba lihat saja. Begitu luar biasanya, tidak terbatasnya maha kuasanya Allah. Minumanmu, kemudian makananmu, yakni 1 keranjang buah tin, buah ara, dan 1 wadah perasan anggur. Lam yatasanna. Lu 100 tahun makananmu masih utuh. Lah tapi lihat, fangdur ilal idomi, wangdur ila himarik. Coba lihat itu kudamu, tinggal tulang belulang yang sudah rusak, sudah kusut, sudah hancur. Karena 100 tahun sudah mati, sudah tinggal tulang belulang. Lah masa kamu tidak percaya, masih tidak percaya kalau aku mampu mematikan, menghidupkan sesukaku, kata Allah begitu. Untuk apa? Walana ja'alaka ayatan linnas. Nah ini agar supaya kisah kamu ini menjadi suri tauladan, menjadi pelajaran bagi kaum-kaum setelah kamu. Ini kata Allah. Nah sekarang Uzair, jadi tidak cukup sampai di situ. Jadi makanan minumannya utuh, tapi kudanya sudah tinggal tulang belulang, padahal 100 tahun. Nah, jadi kuda tinggal tulang belulang ini untuk bukti bahwa dia memang mati 100 tahun, tapi minuman dan buah-buahnya masih segar. Ini menunjukkan bahwa Allah dalam 100 tahun bisa menjaga apa? Minuman dan keranjang buah masih tetap segar. Jadi ada faedah 2. Masih ditambah lagi oleh Allah, wangdur ilal idomi. Coba saksikan wahai Uzair, tulang belulang kudamu ini.
akhirnya seperti sihir itu ya, kalau sekarang itu. Jadi tulang belulangnya menjadi terkumpul kembali. Kaifanung sisuha kalau delok entak urip nih. Ya tentu ini ya bukan terus Allah kelihatan ya, tidak begitu. Jadi ya Allah ora arah orang gon, ora kena didelok sebelum hari kiamat. Kalau hari kiamat besok, orang-orang yang masuk surga dijanjikan oleh Allah, kenikmatan tertinggi adalah bisa melihat Allah. Bisa melihat Allah ini menurut mayoritas ulama, mata makhluk ini oleh Allah dirubah menjadi mata yang mampu melihat Allah. Saksikan gitu ya. Lah, summa naksuha lahma. Jadi dengan ajaibnya tulang belulang ini menjadi terkumpul gitu, kakinya, ya, tulang kaki, tulang iga, tulang kepala, tengkorak, itu nyambung, kemudian summa naksuha lahma. Kemudian dengan ajaib ada daging yang nempel, kulit gitu. Jadi hidup kembali. Lah Allah seperti ini sangat-sangat mudah. Makanya tidak heran Siti Maryam itu melahirkan atau disebut dengan Bunda Maria itu kalau orang Kristen. Itu yang melahirkan Nabi Isa memang betul tidak ada ayah. Loh ini kan ya masih ada ibu. Wong Nabi Adam saja nggak ada apa-apa ya dari tanah. Apalagi hanya membunuh, kemudian sudah ada tulang belulang yang sangat mudah. Jadi itu ditampakkan oleh Allah kepada Uzair. Falamma tabayyana lahu qala a'lamu anna ala kulli syai'in qadir. Setelah ini Uzair ini yang menurut sebagian ulama adalah nabi tapi bukan rasul, ada mengatakan wakila waliyan, ada mengatakan Uzair ini adalah seorang wali. Akhirnya a'lamu anna ala kulli syai'in qadir. Oh kalau begitu saya betul-betul yakin bahwa Allah adalah zat yang maha kuasa ala kulli syai'in qadir, ala kulli syai'in atas segala sesuatu. Jadi ini kisah dari orang yang namanya Uzair.